Oh, aku pernah surgery, operasi. Operasi. Sudah operasi Kak? Jadi Sesar Kak? Kibar Podcast di Jumai kita bongkar. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kibar Podcast. Iya. Ujung mic kita bongkar. Anjay. Iya, hari ini tentunya di kesempatan episode kali ini kita kedatangan tentunya gestar ya. Tentunya luar biasa. Gustar Iya. Kak. Ini sudah direncanakan matang-matang. Iya. Nah, hampir hangus ini. Iya, sebelumnya mungkin kita kehadiran bintang tamu yang begitu kocak, ada Wadenu. Nah, sekarang berdasar dari polling permintaan teman-teman dari para subscriber, Ya. Sekarang kita penuhi keinginan teman-teman semua, yaitu sahabat Sonic. Iya, siapa lagi kalau bukan? Siapa? Iya, ada Kakak Selda. Ya, beliau adalah selebgram, apalagi sekarang Yang sempat kasih gempar baru Kak. beliau ini adalah salah satu kontestan yang mengikuti audisi Miss Queen ya, Miss kayak Queen. ya, Miskin Indonesia. Indonesia. Mewakili putri baru loh. Iya, Bisa. Miss baru sudah ikuti Miss Kak? baru. Yes, yes, Iya, correct. jadi beliau sudah lolos dari baru, kemudian menuju ke Makassar terus ke Indonesia. Wah, luar biasa. Nasional. Iya, iya. Ini ada latihannya begitu lah. Kayak Masih futsal. ini cuma kayak persiapan aja. Oh, persiapan. sih. Mulai dari talent show. Iya. Dari Kameranya catwalk. sini, Kak. Oh, di situ. Oh, iya. Oh, gitu. I'm so sorry. Iya. Ya, ya. Nah, gini Kak. Kak Selda ya? Cecil aja. Sisil. Cecil. Nama gue sekarang Cecil. Cecil. Oke. Cecil. Zelda itu nama. Mage bukan Mage Kak. Mage. Apa? Mage. Apa tuh Mage? Mobil Legend. Sicilion biasa Mage. Oh, Sisil kayak. Cecil. Cecil. Di baru tinggal di mana Kak? Sekarang saya stay di Tanetri aja. Tanya. aja. Ya, sebelum kita berpanjang-panjang ya. Maksudnya Apa? lebih menanyai lebih Panjang dalam apa? lagi. Mage kok tuh. Ya, maksudnya kita lebih mengenal lebih dalam lagi, lebih Kak dalam. Selda. Dalam yang mana? Iya, di meja podcast Kibar kali ini kita mereview tentunya ada sambal ikan teri dari Mairota. Mairota. Dari Mairota. Jadi ini adalah salah satu UMKM baru. Kemudian kami mencoba di setiap segmen Kibar Podcast 2 bulan ke depan kami akan display tentunya secara gratis buat teman-teman UMKM yang ada di Baru, gratis sampai September ke depan. Tapi ini Kak, bagus ini kemasannya nih. Ya, Jadi jadi mahal. secara high class ini. packagingnya sudah luar biasa. Iya. Veganis tapi pasti costnya high Kak. Iya. Yes. Iya. Jadi yang mau cari lauk atau cemilan kayaknya bisa deh. Cocok. Nah maksudnya harganya ini memang harga berapa nih Kak? Wah, saya ini 10.000 ke 10.000. Dia tuh mana bisa Kak? Iya, tentunya kalau mau tahu terkait mengenai sambal ikan teri Mairota, Cari di Instagramnya Kak. Cari di Instagram. Ada Mairota. Ada Mairota. Keseharian Kak Cecil ini seperti apa ini? Dalam hal apa? Ya, aktivitas keseharian Kak seperti Ada apa? banyak sih aktivitas Luar keseharian biasa. aku. Betul. Mulai dari Pagi. Pagi itu Iya. bangun tidur Kak, bangun tidur. aku tuh sekarang lagi kayak olahraga untuk jaga badan aku. Iya. Sekarang Oh, iya, mau iya. ikut acara Miskin Indonesia. Iya. Kapan itu Kak? Caranya itu bulan depan. Bulan depan. Tanggal? Tanggal 26 sampai tanggal 30 final. Perlombaannya tuh kayak bagaimana Kak? Perlombaannya? Perlombaan dia tuh kayak beauty pageant gitu. Mm-hmm. Ada sesi pertanyaan, interview, ada talent show, Iya. ada banyak sih. Nggak ada dikirimkan ke SMS. Biasa kan ada itu SMS Iya, 119. Ya, siapa tahu ada Dia SMS dukungan. lebih ke ini sih cuman
butuh like doang. Like doang. Like kasih tahu. Iya, mungkin Kalian cari Iya. foto aku di Iya. akun Instagram Miss Queen Indonesia. Terus cari foto aku, kalian like, comment and share. Nama Instagramnya apa, Kak? Nama Instagramnya itu Miss Queen Indonesia. Miss Queen Indonesia. Terus cari foto aku aja. Iya. Soalnya di foto itu nggak di tag nama. Tidak ada yang tidak, maksudnya itu di Instagram situ Kak, kentara aja Kak Cecil. Tidak ada kalau cantik. Oh, gitu. Beres. Udah. Tidak ada lagi gini. Iya. Maju. Jadi kali ini episode sekarang ini guys, teman-teman Sonic yang ada di rumah menjadi sebuah hal yang berbeda karena kita kedatangan sosok malaikat tak bersayap ya kali ini. Tak berekor, tak bersisik. Iya jujur, saya saja wah kaget, cahayanya saja sampai melebihi dari cahaya lighting studio di. Nah jadi gini Kak, ini orang-orang baru juga itu penasaran sebenarnya sama kita karena saya ingat sekali kita itu kenapa saya bilang tadi gempar-gemparnya di baru. Ya. Karena memang banyak orang yang bilang ini kok bisa cantik begini, Iya. rahasia perawatannya apa. Tapi dalam tanda kutip ini ya Kak, saya minta maaf, kita kan bukan tulennya gitu, tapi bisa mengalahkan wanita-wanita Yang tulen tulen lainnya. Itulah kehebatannya. Kita bongkar dulu. Kita Apa resepnya, Kak? Aku sih tuh untuk mendapatkan kecantikan yang Iya. sekarang ini, karena beauty itu kecantikan itu sebenarnya relatif sih. Iya. Kecantikan yang sebenarnya itu sebenarnya dari hati. Iya. Cuman kalau dari fisik itu aku melakukan perawatan kayak treatment. Iya. Yang tidak dilakukan skincare. oleh orang-orang cewek-cewek tulen lainnya. Aku pernah surgery, operasi. Operasi. Sudah operasi, Kak. Jadi Sesar kan? jadi maksudnya sudah operasi. Jadi maksudnya udah Operasi apa saja, Kak? Udah Bocorin nggak ya? agak penasaran, guys. Ginjalnya kah? Oh, iya. Paru kah? Keparu kah? Tuh. Nah, terus gini Kak. Kesadaran Kakak ini kan saya lihat di Instagram juga buka salon ya. Yes. Nama salonnya apa Kak? Selda Salon. Selda Salon. Itu pelayanannya apa saja itu Kak? Banyak sih. Banyak. Mulai dari haircut, potong rambut, smoothing, pewarnaan. Smoothing itu kesemutan itu apa? Smoothing. Pelurusan, rebonding. Oh, pelurusan. Ada juga banyak sih. Terus kalau yang sifatnya yang wedding organizer enggak ke sana? Aku sih di make up doang. Oh, make up doang. Berarti Aku kerja nggak sama. di wedding organizer. Cuman make upnya ya. Make up wedding begitu Kak. Yes. MUE. Bukan MUA, apa? make up profesional. Oh, make up Karena kita bukan make up artis sih, Oh, make up gitu, profesional make up aja. profesionalnya. Jangan Tapi sampai nggak ke ada- depannya, Kak. Iya. Kenapa? Jangan Kita sampai tidak ke mau meniti depannya. karir begitu Kak. Make up artis begitu. Iya, insya Allah. Karena bisa kan gini, juga. Tahu-tahu saya biasanya jadi kan artis, nah. orang mau make up kan melihat siapa yang make up dulu. Kalau cantik, glowing, ya, otomatis kan udah membuktikan bahwa dia saja sudah ini, apalagi kalau dia make up orang lain kan begitu. Iya. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali tanya-tanya Kak Cecil nih. Nah, dulu sebelumnya ini Miss Queen, ini mulai daerah ya? Miss Ya, Queen. mulai dari Daerah. daerah dulu, terus ke Provinsi, kemudian nasional. ke nasional. Nah, sekarang ini sudah di Di nasional. nasional. Setelah ke nasional nanti kalau misalnya dapat juara 1, Iya. runner up 1, runner up 2 itu dikirim ke internasional. Wow. Jadi doain ya. Amin. Nah. Di mana nanti diselenggarakan kalau internasional Kak? Di Thailand, yang 2 itu di mana ya? Tapi kalau ngomong-ngomong Thailand ini Kak, sana kan juga sarangnya itu Kak. Iya, Ya di kan? sana tempatnya Tapi, para betul. transpon itu yang cantik-cantik. Iya. Soalnya kan tempat operasi terbaik sih menurut aku, karena kemarin aku operasi di sana juga. Oh, di Thailand? Yes, di sana emang tempatnya untuk mengubah Iya. mengubah bentuk. Ada lah. Yes, Betul. Berapaan itu budgetnya itu Kak?
Lumayan sih, mulai dari rate harganya itu tergantung dari apa yang kita inginkan. Maksudnya standarnya biasa. Kalau standar harganya itu kalau misalnya kayak payudara itu sekisaran 35 juta. Payudara itu maksudnya membesarkan atau membentuk? Iya, soalnya kan kita dasarnya laki-laki coy. Iya. Oh iya. Yang Gak ada kan triplex gitu. Ya, saya belum operasi. Tunggu, Cok. Tunggu. Kayak itu lemak menumpang deh Iya, kan. Nah, ini Kak, ini juga sedikit ini kan kita di umur berapa sih merasakan maksudnya nyaman dengan keadaan kayak begini? Ini umur berapa kan? Waktu remaja kan, maksudnya bukan remaja sih, masih ikut orang tua misalnya, ya kan? Itu masih tulen gitu. Nah, di umur tulen banget enggak sih. tulen-tulen. Tapi masih ke mengikuti alurnya aja gitu loh, masih berpakaian kayak sewajarnya cowok, tapi perilaku kepribadiannya itu keperempuanan. Perilaku aku tuh udah feminin banget. Itu di umur berapa? Aku tuh berbedanya itu dari teman-teman yang lain itu mulai dari SD sih udah merasa berbeda, cuman kita kan belum tahu kan, belum tahu tentang ya apa sih itu transgender. Kita cuma ngikut naluri hati aja. LGBT. Cuman yang gue merasa nyamannya itu gue Apa juga? Apa ya? Ya tahu gini anak-anak ya. Saya tidak anak-anak aja di rumah ya. Nah yakin kayak ini kan, tidak ada yang berkedip mukanya pasti, tidak ada berkedip tuh. Nah, lanjut Kak. Ini saya mau tahu ini. Kita begini, kita berkelompok kah atau ini memang maksudnya kan begini Kak, biasanya saya juga punya teman, dia punya kepribadiannya keperempuanan, maksudnya agak-agak feminim begitu. Cuman karena lingkungannya juga itu mempengaruhi, dia berpikir bahwa oh iya ini jalanku. Apakah begitu juga yang kita alami? Kalau pribadi ya, personality aku tuh dulu, aku kan dari kecil emang udah feminim banget, terus ke jenjang SMP itu mulai merasakan kayak ih kok gue berbeda ya dari yang lain, udah mulai tahu lah gitu kan. Ih kok gue beda sih dari yang laki-laki yang normal lagi. Teman-temanku main bola, saya bola lain. Iya benar, gue main kasti, main bekel itu. Gue main sama perempuan, yang lain pada main bola, main basket, aku malah main karet, main masak-masak, main Barbie. Tapi sudah mulai di umur berapa Kakak ini mencoba mentransfer dari maksudnya kayak dari transisi mengubah bentuk tubuh misalnya, kemudian sejak tamat SMA sih. Soalnya kan SMA itu masih harus berpakaian layaknya laki-laki kan di sekolah. Cuman tetap kepeminiman aku sih waktu itu udah cantik sih pada masa itu. Tapi jujur Kak, seandainya ini kita bilang disandingkan dengan cewek lain tuh, saya masih milik kita loh Kak, serius. Iya. Jangan kasih masuk di hati. Memang cewek, boy, memang cewek itu relatif cantiknya, tapi kemetumi makalah lain ngirita. Ini buktinya. Tidak makanan lain dilihat apa, enak dipandang gitu. Oke, cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Oh iya. I'm so sorry, bercanda guys, bercanda karena kecantikan itu bisa dirubah sih. Kalian bisa operasi plastik. Kalau kalian punya duit, pasti kalian cantik. Berarti cantik itu memang mahal kayak. Yes, benar. Tapi sering nggak Kak jumpa misalnya kalau keluar jalan kan misalnya, cantik, ternyata bukan misalnya. Dikatai aspal, tapi palsu gitu. Iya, pernah tidak? Pernah banget, banyak banget. Apalagi kalau misalnya kayak ke Makassar atau ke kota-kota kan, otomatis kan orang pertama lihat tuh kayak cantik banget. Apalagi kalau gue pakaian kayak seks kan, yang kayak orang udah ngelirik, terus tiba-tiba gue ngomong, ngeluarin soalnya kan suara gue tuh nggak bisa dibuat-buat, emang kayak gini. Gue juga nggak mau dibilangin kayak apa sih pakai suara jepitan kayak kayak itu lah, kayak lu cinta begitu ya. Pas gue udah bersuara, mereka dengar langsung kayak
ternyata ini transpuan atau apalah gitu kan sebutan mereka. Tapi gue sih cuek aja, bodo amat. Iya. Tapi soalnya kan gue juga nggak kenal mereka. Tapi ada nggak memang laki-laki yang nggak peduli misalnya? Maksudnya dalam hal apa? Nggak peduli bagaimana? Ya, maksudnya begini kayak langsung to the point kak. Ada peserta. Gitu intinya. Gitu. Kalau kita ada pacar, ada ndak mantan tak? Misalnya. Gitu kak. Ada ndak mantan gitu. Nanti disaksikan loh. Gue yakin pasti dia nonton. Dia nonton kak. Siapa namanya kak? Pernah kita kasih sakit hati? Pernah kita kasih sakit hati? Yes. Inisial kak? Saat ini gue masih sementara proses mental healing, masih pemulihan hati, gitu. Guys, gue masih trauma. Dan saat ini aku masih jomblo sih sekitaran 10 bulanan karena tahun lalu aku putus sama dia karena beberapa problem. Terus kita break dan sampai sekarang enggak juga sih, enggak down yang kayak gimana. Aku berusaha sekarang tuh kayak mencintai diri aku sendiri. Aku kayak lebih kayak memperhatikan diri aku, mulai dari perawatan aku. Soalnya dulu kan aku tuh orangnya kayak pas lagi bucin-bucinnya itu kayak nggak mikirin diri sendiri gitu, lebih mikirin dia. Oh iya begitu. Waktu itu, dan setelah itu aku mulai belajar kayak, ya apa sih, kayak dia terima nggak kita waktu apa itu adanya, atau masih disembunyikan, masih semi disembunyikan? Kalau untuk yang di publik itu iya sih, dia mau di publik. Dia mau di publik. Iya, soalnya siapa namanya tuh lagi kak? Saya privasi dong. Privacy. Agus ya kak? Agus. Bukan. Oh gitu. Nah sekarang saya mau tanya kak, dari 100% feminimnya kita bahkan sampai ke fisik itu sudah berapa persen? Bisa dibilang berapa ya, 9 bulan ke atas lah. 9 bulan ke atas. Iya, soalnya yang apa yang kurang menurutnya kita, apanya yang kurang lagi gitu jadi ke perempuan? Masih ada lah, soalnya kan bagaimanapun cantiknya kita, bagaimanapun kita operasi sana sini kan, misalnya kita merubah kayak jenis kelamin itu cuma merubah bentuk doang, nggak merubah isi dalam. rasanya malah lebih enak loh. Lebih enak kan? Yes, alright. Banyak yang ngomong gitu. Malah lebih enak yang sudah operasi, soalnya itu kan buatan manusia yang dirakit sebegitu indahnya, sebegitu bagusnya, sebegitu enaknya. Gitu loh. Tapi yang isi di dalam itu nggak bisa diubah. Kita nggak punya rahim, guys. Berarti ada yang menanam rahim itu kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa di tubuh dari seorang laki-laki. Kalau perempuan kan bisa, kayak bayi tabung kan bisa. Kalau bayi kaleng nggak misalnya. Nah, ngomong-ngomong ini tadi kan nggak bisa hamil misalnya. Nggak bisa. Berarti dari nama Cecil Virginia misalnya, apakah masih virgin? Yes. Atau setiap saat virgin nggak? Of course, I'm always virgin. Oh, masih virgin. Always virgin. Always virgin. Meskipun dimasukin 4 virgin permanen untuk beliau. Siapa yang repak itu kak? Siapa yang berani repak itu kak? Astaga. Adalah. Boleh coba kak? Astagfirullah. Dia tuh mantan pertama aku, soalnya pas tamat SMA itu aku baru kayak merasakan kayak gimana sih hubungan seksual dengan, meskipun dulunya tuh aku sering kayak pengen gitu kan, tapi kan takut. Waktu itu kayak masih takut, masih peran batin bilang dosa lah, takut kenapa lah atau gimana lah. Tapi setelah setelah tamat itu, seks itu ibadah loh kak. What? Lu baru dengar loh, seks itu ibadah. Syarat dan ketentuan berlaku. Terus kak, terus pas tamat SMA itu aku tuh mulai kayak mencoba gitu kan, masa sih gue cuman kayak gini-gini doang. Harus merasakan, soalnya kan gue juga udah terlanjur kayak gini, dan itu memang harus kayak totalitas lah. Iya, harus totalitas, bener harus. Jadi kayak setelah aku tamat 3 bulanan, aku ketemu sama seorang laki-laki
laki-laki Iya. yang merupakan cinta pertama aku. Cinta pertama kan. Tapi bukan pacar pertama. Kan Bisa beda. dibilang sih pacar pertama dan Pacar cinta pertama. pertama, soalnya yang kemarin-kemarin itu pas SMA itu kayak cuman cinta-cinta monyet aja Iya. sih. Belum. Pokoknya nih, nggak ada relationship, nggak ada hubungan gitu kan, cuma kayak sekedar gue suka nih sama dia tapi nggak pernah diungkapin. Dia takut tadi. Terus pas SMA ini mencoba untuk jalin hubungan karena si cowoknya ini kayak ngebet banget gitu loh mas sama Dia yang ngebet. iya jadi kayak, soalnya kan waktu itu masih you know lah, di umur 18 masih kayak cantik banget, masih ABG yang masih iya. masih kencang, Iya, masih betul. iya you know lah umur 18 kayak gimana Iya, kan. betul. Jadi dia Saya tuh juga 18 ya. sekarang udah 29 guys, Oh, udah udah 29. tante-tante. Betul. Nah kira-kira gini nggak, bicara masa depan ya. Maksudnya berharap enggak seperti layaknya wanita yang lain Iya. dalam Mau segi kehidupan. berkeluarga misalnya, menikah. Yes, berharap banget sih karena semua orang tuh pasti punya tujuan hidupnya masing-masing Iya. ya. Tuhan juga pasti punya maksud tujuan kenapa saya begini, Iya, kenapa betul. saya jalan hidupnya seperti ini, dan saya juga kayak punya hak untuk memilih Iya. kehidupan saya mau Betul. seperti apa, mau nggak Iya. untuk kayak berkeluarga, ya mau banget dong. Pasti nggak mau Iya, gitu iya. kan, seperti manusia pada umumnya. Tapi Ini saya awam masalah kehidupan keluarga dari LGBT, baik itu di baru atau di Indonesia. Bukan. Ya saya tanyakan, memang ada yang berhasil begitu kan? ada Banyak. banyak. Tapi yang berhasilnya itu mereka nikahnya di luar negeri, nggak di Indonesia. Enggak di Indonesia, Soalnya tapi kan- orang Indonesia. Tapi orang Indonesia. Saya catat Banyak namamu loh. semua. Banyak sekali transpuan Indonesia itu yang berhasil Nikah. dengan kehidupan rumah tangganya itu. Maksudnya di ini luar percintaannya. suaminya ini orang bule. Yes, ada bule, banyak sih. Ada yang orang Indo juga sih, sesama Indo mereka nikah kayak pergi nikah kayak di Thailand atau yang jelas di luar negeri lah, bukan di Indonesia. Soalnya kan di Indonesia itu nggak bisa. Nggak Ya, bisa, betul. nggak legal kan. Iya. Nah, apa ada tidak keresahan dengan misalnya kondisi negara hari ini tidak mendukung, misalnya belum mendukung LGBT. Apalagi saya Ada yang namanya baca-baca, emansipasi kan. saya baca-baca Kesetaraan gitu. Instagramnya Kak Cecil ini kan terkadang ada selipan-selipan mengenai Iya. persoalan tidak didukungnya Yes. misalnya. Siapa tahu aktivis LGBT ini kak. Ya doain aja semoga bisa ya. Iya, iya, iya. Semoga saya bisa menyuarakan hak-hak Cocok. teman-teman transpuan lainnya untuk bisa mendapatkan kayak kesetaraan hak mereka, seperti mendapatkan edukasi yang layak, Iya. tidak adanya lagi diskriminasi. Iya. Iya, iya. Bisa dicatat di keluarga PKK. Oh iya, benar. Dapat bantuan juga dari PKK gitu. Dapat keadilan hukum Ya, yang betul. layak, Benar. dapat pekerjaan yang layak di luar sana, Ya. dan tidak hanya lagi penolakan lah di masyarakat Ya. luas kan. Nah, tanggapan tak dengan penolakan masyarakat? Ya. Tanggapanku sih apa ya, harusnya itu kan sekarang kan masyarakat gini, banyak sekali masyarakat sekarang yang masih memandang LGBT itu dengan stigma yang negatif. Betul. Iya, memang. Mereka tuh kayak nggak melihat secara luas, nggak Iya, open mind tentang kehidupan dan kesuksesan para teman-teman LGBT dan transpuan lainnya itu, bahwa banyak yang sukses di bidangnya Sukses, masing-masing. iya, betul. Iya benar, banyak. Iya. Hanya karena cuman 1-2 orang saja yang melakukan Oknum. yang melakukan kayak hal-hal negatif, terus kita disamaratakan gitu loh. Jadi harusnya mereka tuh lebih terbuka, lebih open mind untuk kehidupan transgender yang lainnya, bahwa kita ini punya bakat, kita punya karya, kita punya kreativitas, kita punya kemampuan yang bisa membanggakan dan bisa dilihat orang-orang di luar sana gitu loh. Bahwa kita ini juga bisa membawa energi positif. Luar biasa Itu- guys. Kalau ceramah nih kasih sini keluar betul inner beauty-nya Pak. Padahal ini pertama kali loh gue diundang kayak gini. Oh my god.
Ini selanjutnya itu Kak, bukan lagi saya yang interview Ki. Setenar apapun di Baru Kak, setoko publik apapun, kalau belum hadir di Kibar Podcast, gitu nggak bakalan dikatakan tenar. Gimana guys? Siapapun itu bos, siapapun itu, mau ke siapa, ndak datang ke sini bukan ke toko, bukan ke influencer. Oke. Nah, lanjut nih Kak, terkait persoalan tadi kan sudah bincang-bincang mengenai pengalaman sebagian. Nah, untuk internal keluarga sendiri, kapan misalnya pernah tidak ada sempat ada tidak respon misalnya dengan kondisi Kak sekarang? Jangan masyarakat dulu Kak, saya mau tahu ini jangan masyarakat dulu, keluarga dulu bagaimana? Yes, thank you. Apa ya? Alhamdulillahnya itu orang tua aku mereka tuh kayak open mind gitu, terbuka meskipun bagaimanapun anaknya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun perilakunya dia tetap anaknya kan. Ya benar. Dia pasti menerima lah. Tetapi adalah beberapa kayak saudara-saudara ibu dari bapak yang memang kontra gitu, nggak nerima atau kayak belum bisa menerima keadaan aku yang dulu sih. Tapi kalau sekarang tuh mereka udah nerima semua sih, karena mereka udah lihat kayak. Tapi biasanya itu Kak, lebih sakit itu kalau serangan dari dalam daripada serangan dari luar. Yes, bener banget. Ya? Tapi aku tuh kayak percaya bahwa selama aku masih bisa nggak bergantung pada mereka. Soalnya kan ibu aku, bapak aku tuh mereka nerima aja. Kalau di luar dari kayak keluarga kayak saudaranya atau kayak om aku atau siapa gitu, no problem sih. Bukan tunjuk dia kasih makan. Yes, betul. Itu juga kau itu yang netizen, yang masyarakat sarjana hukum yang suka langsung mengadili tanpa ada pengadilan. Hoi, bangun kau, terlalu miring cara tidur. Ya, segmen terakhir nih Kak. Sekarang Kak Cecil kan masuk menjadi kompetitor atau auditor Miss Queen. Finalis Miss Queen. Banyaknya itu kita kalah di Sulawesi Selatan tadi. Iyalah, baru. Kenal gitu Haji Bonda ngapa di. Kenal tadi? Haji Asnawi di Bone. Dengar begitu namanya. Iya. Kan selalu memang keliling kalau ada acara. Berarti satu-satunya dari Baru Kakak ya? Cecil. Penting isi duitmu yang lain gitu. Masa dikalah kok. Besok ke Thailand sama-sama. Ayo. Bisa lah, mereka kan acaranya ini kan setiap tahun. Jadi mereka bisa tahun depannya lagi. Betul. Ya, di sesi ini kita berikan kesempatan Kak Cecil untuk bagaimana mengkampanyekan dirinya begitu. Seperti apa? Karena yakin suatu saat ini akan dinonton oleh teman-teman yang lain, misalnya anggota Sonic misalnya. Iya. Tapi sekarang sudah berapa like-nya yang banyak Kak. Udah 2000. Tapi kan pesaing aku yang sekarang itu lebih berat lagi, soalnya banyak selebgram sih. Ada keponakannya artis yang silakan tadi itu badana. Ada beberapa selebgram dan ya tetap confidence aja. Tetap. Setidaknya juara satu di Sulawesi dan setidaknya udah mewakili dari provinsi kita menuju ke nasional. Itu udah bangga banget sih. Dan tetap juara satu di hatinya. Oke, thank you guys. Jadi apa ya? Mulai dari pendahuluan dulu Kak. Ya. Dengan ini skripsi ini saya tulis untuk terlalu formal. Oke, 1, 2, 3, action. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada di luar sana atau masyarakat-masyarakat di luar sana yang masih melihat stigma negatif kepada komunitas LGBT ataupun khususnya transpuan di Indonesia, saya harap kalian bisa lebih membuka mata kalian atau lebih terbuka dengan kehidupan transpuan yang lainnya, bahwa banyak sekali transpuan di luar sana yang memang bisa lah dijadikan pedoman atau inspirasi untuk teman-teman transpuan lainnya, karena mereka banyak yang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi untuk stigma negatif itu saya harap kalian bisa lebih lebih menghargai, lebih memanusiakan, karena kita juga manusia. Yes, alright. Agar kalian bisa menghargai kami, kalian bisa menerima
dan kalian bisa menghormati sesama manusia kan. Bebe loku. Harapan apa? Kalau ketemu sama Kak Cecil, la ilaha illallah. Why? Perempuan yang kau lihat setiap hari, Bos. Kalah, Cuk. Peres. Serius, Kak, serius. Karena saya dikelilingi oleh orang pejabat. Iya. Oke, sobat Sonic semua, di season terakhir ini tentunya di episode kelima. Terima kasih. Tadi kita bincang sama Kak Cecil, salah satu selebgram baru. Kemudian ini bukan selebgram yang umum ya, yang spesial ya, karena spesial. beliau ini menyuarakan. Iya. Karena beliau ini mengikuti kompetisi namanya Miss Queen. Tentunya sekarang sudah masuk ke babak final ya. Ini membanggakan baru juga, membanggakan Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kita dukung full, dukung support terus untuk Kak Cecil dan semoga Kak Cecil ini juga ditambah rezekinya. Banyak cocok nih kalau tambah kan banyak rezekinya. tambah banyak cantik. Juga temannya, tambah cantik, sehat selalu. Ya, dapat laki-laki. Semoga dapat laki-laki yang bisa terima. Masih jomblo? Masih jomblo, Kak. Dari tadi udah jomblo. Tadi. Iya, sekarang jomblo. I'm alone, I'm single and kayak tapi bagaimana? Enggak, satu kali lagi. Bagaimana kriteria cowok idaman? Ya, kriterianya. Iya, pakai masih perjaka? Iya. Enggak juga sih. Kriterianya. Kalau untuk saat ini kriteria aku sih itu kayak harus di atas umur aku lah. Di atas aku 40 Kak. No. Sekarang umurnya Kak berapa? 29. Bisa lah 29 6 bulan gitu. 40 ke bawah bisa lah. Bisa lah. Jadi aku sugar. Daddy. Soalnya udah trauma guys sama Brondong, enggak mau lagi. Itu kurang aja itu belum. Ya, terus ciri-cirinya misalnya Fisik, secara fisik. Secara fisik itu Oke, terima kasih Kak. Terima kasih, tersanjung sekali saya. Memang sih banyak wanita yang bilang begitu, suka dengan yang kepedean sekali guys ini. Tapi banyak loh sugar daddy yang perutnya buncit tapi yang penting uangnya banyak. Mantap. Saya itu jinakalakan uang. Jadi omong. Jadi lanjutin apa nih? Ya lanjut. Secara fisik. Kalau secara fisik sih yang kalau yang aku mau ya harus lebih tinggi dari aku. Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Kalau dari warna kulit no problem sih. Mau dia hitam, putih, coklat sama matang terserah. Saya butuh pelangi Kak. Harus ada jenggotnya. Kok kalah guys? Jumpa lagi. Terima kasih waktunya Kak Cecil. Dan teman-teman sekalian jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa juga komen, berikan masukan kepada kami Kibar Podcast supaya kami juga bisa menghibur teman-teman selalu yang selalunya mau dihibur meskipun tidak ada hubungan darah sama saya. Saya Om Farid. Saya Om Farul. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya di ujung mic Kita bongkar. Sampai jumpa.